ya kan? Ada orang juga sennya ke kiri, tahu-tahu dia belok ke kanan. Tahu-tahu dari kiri dia motong langsung ke kanan muter balik. Tahu-tahu dia mau belok kiri dia pakai nyalip kita, set langsung begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman MNC, saya Boy Hamzah. Saya lagi ada di, wow, suaranya crowded banget ya. Rada-rada budak juga ini karena suara knalpot motor kenceng juga. Saya lagi ada di Senayan City dan hari ini kita lagi regroup dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi kita regroup di sini. Dari tim Day and Night Crew ya. Nanti kita insya Allah akan San Mori akan sedikit-sedikit keliling-keliling kota, jalan-jalan, mengukur jalan ke satu tempat di Kuningan, di Lot 9 insya Allah. Nanti kita akan regroup lagi di sana untuk sarapan. Nah, ini adalah sebuah kegiatan rutin mingguan yang biasa kita lakukan untuk teman-teman MNC yang belum tahu. Pemirsa MNC, San Mori itu adalah Sunday morning ride ya. Jadi kita bukan sepedaan tapi kita morning ride, ngegas. Nah, pengen tahu kan gimana keseruannya? Nanti ikutin terus gimana keseruannya. Tapi sebelumnya mungkin kita akan bahas dulu apa aja sih kelengkapan daripada safety riding gear. Kalau nggak salah, ya saya nggak begitu ngerti. Mungkin benar atau salah bahasa Inggrisnya. Wallahu alam lah gitu. Ya kan? Makanya gue suka pakai kacamata hitam. Oke pemirsa, itu teman-teman DNC saya udah pada ngumpul di situ dan ini kelengkapan yang harus kita pakai karena kita musim hujan. Biasanya kemarin kalau musim kemarau orang-orang kalau riding itu santai, jadi banyak yang pakai celana pendek ya kalau musim kemarau karena panas kan. Tapi pakai celana pendek itu nggak safety. Ya, safety riding ini bukan begitu. Harus pakai celana riding. Ya, celana riding itu dilengkapi dengan protektor. Pertama di lutut nih, di sini nih ada protektornya ya. Nah, ini celana touring. Dan ini karena musim hujan yang saya pakai dari bawah sampai atas semuanya anti air. Terus kita harus pakai sepatu, jangan pakai sendal. Nah, ini sepatu juga waterproof, anti air, waterproof kan. Nah, jadi kalau hujan, kalau basah kita tetap ganteng, nggak kayak tikus kejebur got. Terus ini jaket ya, jaket banyak teman-teman kita yang pakai jaket, ada yang pakai jaket lokal, ada yang pakai jersey doang. Nah pakai jersey tapi dia tetap pakai knee protector. Nah kalau jaket ini juga ada back protector, jadi ada pelindung punggung nih, ini keras nih. Jadi kalau jatuh itu pemirsa MNC melindungi punggung kita dari cedera serius. Karena punggung itu vital banget kan. Salah urat aja kita bisa nggak bangun lagi. Nah, helm itu misalnya contoh kayak gini. Ini ada intercom. Saya juga pakai intercom. Intercom itu bukan untuk dengerin musik, bukan. Jadi untuk komunikasi. Ketika kita rombongan rame-rame kayak gini, kalau ada yang hilang kita tahu gitu. Arahnya kemana. Karena kita bisa ngobrol tuh. Bisa sampai 20 orang kita ngobrol bareng gitu. Jadi bukan buat ngegosip pemirsa MNC tapi buat komunikasi. Rutenya kemana. Kalau saya hobi motor, emang suka naik motor sport ya. SMA saya udah punya Kawasaki Ninja 150 RR. Kalau misalkan ada. Jadi kemarin ketika saya bergabung nggak lama terjadi gempa kan di Cianjur. Nah itu teman-teman di NC berangkat tuh ke Cianjur memberikan support lah, memberikan bantuan baik secara moral dan juga material. Kita masuk ke kampung-kampungnya juga. Nah tapi memang kita nggak bawa media dan diingatkan untuk tidak tidak bergaya lah. Jadi karena kita datang ke tempat bencana ya kita sesuaikan gimana kondisinya gitu. Ada yang pakai celana pendek aja, pakai sandal jepit gitu ya kan, pakai kaos biasa. Orang lagi berduka nggak mungkin kan ada yang show off atau gimana gitu. Nah, dan kita tidak liput media, jadi hanya untuk dokumentasi pribadinya DNC. Takutnya ditimbulkan keriaan. Itu memang udah keputusan dari ketua umum DNC yaitu Ko Jevon Andreani. Oh iya emang benar. Jadi segala sesuatu yang kita sukain itu bisa merubah mood kita yang tadinya buruk menjadi baik. Begitu juga ketika kita penat. Nah,
Sunmori atau riding itu bisa menjadi sarana healing untuk kita merubah mood kita yang dari penat menjadi lebih baik, ya kan? Nah, kalau orang yang sukanya naik motor, tentu dia ketika naik motor dia akan merasa senang. Moodnya yang tadinya jelek, ketika terkena angin sepoi-sepoi gitu di atas motor gitu kan. Terus motornya ganteng, motornya gagah gitu. Ada kesenangan sendiri yang membuat dia lupa dengan hal-hal buruk yang menimpa dia. Tips safety riding ala aku, patuhi rambu lalu lintas. Yang paling penting sekali adalah lampu merah. Ya, lampu merah itu penting sekali, teman-teman, ya kan. Jangan ditabrak pasal lampu merah. Yang kedua, you mesti pakai helm. Ya, kecuali lu naik di dalam komplek aja naik motor, oke lah gitu ya kan. Mungkin pelan-pelan gitu mau ke warung. Nah, tapi kalau udah keluar ke jalan raya, kamu harus pakai helm. Jangan sok cantik di jalan raya. Kayak tadi saya ketemu tuh di daerah Blok M situ, cowok boncengin ceweknya nggak pakai helm, sok cantik itu namanya, ya kan, biar kelihatan cantiknya gitu. Nah, duduk tegap dibonceng bungkuk di belakang nungging gitu, nggak pakai helm, itu sok cantik namanya. Jangan begitu, jangan. Nanti kalau kamu jatuh, mukamu kenapa-napa, nggak bisa operasi plastik yang ratusan juta, udahlah, ya kan, hilang cantiknya, kasihan kan. Terus jangan lawan arah, itu penting banget ya, jangan lawan arah, jangan ngambil jalan orang lain, itu sih yang paling penting. Buat aku itu selalu ingat, tahu kapan ngegas, tahu kapan ngerem, jangan pernah ragu-ragu. Ini Bang Boy lagi bawa koleksi motor apa nih Bang? Aku bukan kolektor, kalau kolektor Raffi Ahmad. Motor aku nggak ada mereknya, mereknya hanya I Love You Allah, CTX sama Panca Garage. Jadi nggak ada mereknya, pemirsa MNC. Motor aku ini motor biasa, disebutnya R1 1000 cc. Kalau orang bilang dulu motornya Valentino Rossi, tapi yang buat dijual di jalanan. Kalau yang dipakai Valentino Rossi itu kan prototype buat di sirkuit, udah disesuaiin panjangnya, beratnya, pokoknya segala sesuatu disesuaikan sama Valentino Rossi. Nah ini kalau yang buat dijual umum, inilah dia motornya. Maaf ya, saya pakai knalpot racing. Ya karena motor begini kalau nggak ada suaranya serem pak. Kita di Indonesia mak-mak sennya ke kanan, tahu-tahu dia belok ke kiri, ya kan? Ada orang juga sennya ke kiri, tahu-tahu dia belok ke kanan. Tahu-tahu dari kiri dia motong langsung ke kanan, muter balik. Tahu-tahu dia mau belok kiri, dia pakai nyalip kita, set langsung begitu juga. Jadi itu di Indonesia, di negara Asia lah ya kita bilang, itu serem pak. Crowded di India, di Cina, di Indonesia, crowded banget. Saking banyaknya orang, jalanan juga sempit. Yang SIM-nya nembak banyak, yang nggak patuh sama rambu-rambu juga lebih banyak. Itu serem. Kalau misalnya kita nggak pakai knalpot racing, itu berbahaya. Karena apa? Ada motor gede, dia nggak tahu di sebelahnya, ya kan? Atau di belakangnya mau ngedahuluin, dia nggak tahu. Nah, saya nggak ngerti itu nanti kalau misalnya jadi EV semua, waktu nyalip nggak ada suaranya, orang meleng nggak lihat kaca spion, serem. Jadi Bang Boy ada nggak sih keinginan kayak memiliki motor-motor kayak Harley Davidson kayak gitu? Ada. Saya udah ngincer satu, Dyna, keluaran Harley Davidson 1700 cc. Saya nggak tahu di sini ada apa nggak. Tapi yang pasti jenisnya adalah Dyna. Nah, kalau yang lain kayak Street Glide, Road Glide, Police, Ultra itu kegedean buat saya, itu buat om-om. Kalau saya kan badannya masih langsing kan, masih atletis, masih keren. Kalau yang gede-gede pakai box-box di belakang tuh buat om-om lah, bukan buat kayak saya gitu. Kalau orang ganteng naiknya Dyna, biar kayak siapa namanya yang di Anarchy 99 series itu. Ya, itulah. Kalau itu Dyna saya mau udah ngincer satu punya sepupu saya, ya 500-an lah. Mungkin oke, ikutin kita terus. Oke pemirsa, teman-teman MNC yang aku cintai, kita lanjutin terus ya kemana acaranya nanti, insya Allah ke Lot 9 di Kuningan situ. Tetap bersama kita.
pemirsa MNC, aduh luar biasa. Baru jam berapa ini? Ini baru jam 9.14 kita udah sampai di lot 9 di Jalan Dr. Profesor Satrio. Oh panas ya, langsung jadi merah tuh kulitnya. Aduh, udah lama nggak sunmori nih. Biasanya tiap minggu, cuman kemarin karena syuting ya kan, belum bisa sunmori. Ya begitulah anak-anak sunmori ya, nyari keringat, menghilangkan penat, nyari bahagia, ya kan, geber-geber dikit, gas-gas tipis-tipis, ya kan. Nanti pulang jangan kesiangan. Kalau kesiangan macet, apalagi kalau sampai ke sore. Terus panas banget kan. Tapi biasanya kalau udah sunmori gini, satu hal yang paling sering bikin istri saya jengkel adalah pergi gelap, pulang gelap gitu ya. Gitu. Soalnya kalau mau pulang siang-siang panas banget, terus macet ya kan, mana perlengkapan kita kayak gini, udah pasti panas, motor kita nggak bisa macet-macetan gitu kan. Ya udahlah sore aja sekalian, tunggu malam, tunggu adem gitu. Jadi nongkrong dulu di Senayan City, di mana ya ketemu teman-teman. Tapi hari ini janji nggak bakalan pulang malam-malam gitu. Jadi nggak pergi gelap ketemu gelap, nggak. Ya udah pemirsa MNC, teman-teman semuanya, sahabat, orang-orang baik, terima kasih udah ngikutin kegiatan saya Boy Hamzah Notonegoro beserta DNI Crew dan juga MNC. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam satu jalur, salam satu aspal for every ride. Oke. Saya rolling. Bang Boy, mungkin bisa update sekarang kesibukannya lagi sibuk di anak mana? Masih seputar entertain. Saya ngonten juga di sosmed sekarang. Banyak sosmed yang platformnya udah bisa ngasih duit lah gitu. Masih ngonten, masih terus masih lagi persiapan buat bikin brand juga, brandnya istri ya, bukan brandnya aku gitu. Ya masih di seputar entertain aja. Kemarin mau syuting film bulan ini ya, tapi karena beberapa hal belum bisa dulu gitu. Terus ada beberapa saudara lah yang ngajak jadi lagi musim mau pesta demokrasi ya, ngajak kampanye gitu. Ya udah kampanye tipis-tipis. Dia cari duit lah masih. Berarti kedepannya untuk project-project di TV pasti akan ada lagi ya? Tentu insya Allah, kita tinggal tunggu lagi nih mana nanti peran yang cocok dari MNC, kita syuting lagi gitu. Sama-sama. Audio Jungle.